Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin dengan NIM 282 akan menjelaskan tentang yang pertama ada heritabilitas, kedua ada korelasi genetik, dan yang terakhir ada repeatabilitas. Untuk yang pertama heritabilitas. Heritabilitas sendiri itu merupakan sebuah parameter yang menggambarkan tentang kemiripan antara sifat anak dengan sifat tetuanya atau induknya. Nah, pada heritabilitas ini ada 3 kategori nilai. Yang pertama itu nilainya rendah jika berada di bawah 0,2, lalu nilainya sedang itu berada di 0,2 sampai 0,5, lalu bernilai tinggi itu lebih dari 0,5. Nah, lalu selanjutnya ada korelasi genetik. Korelasi genetik ini merupakan korelasi antara nilai pemuliaan untuk sifat yang berbeda atau untuk dua sifat. Nah, pada korelasi genetik ini memiliki rentang nilai antara -1 sampai dengan 1. Jika nilainya itu mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat saling berpengaruh atau saling berkaitan antara sifat yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada repeatabilitas. Pada repeatabilitas ini, parameter yang digunakan untuk mempelajari ragam total sifat. Nah, pada repeatabilitas ini digunakan untuk menduga produksi terbaik itu dapat diulang dan peluangnya besar atau tidak. Untuk nilainya sendiri itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dan bisa juga -1 sampai dengan 1. Untuk angka 0 berarti menunjukkan sifat sulit terjadinya pengulangan pada produksi di masa periode selanjutnya. Sedangkan semakin mendekati nilai 1, itu memiliki peluang besar untuk mengulang produksinya pada masa selanjutnya. Yang pertama ada pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Ini ada 4 pejantan dan 4 betina. Data produksinya seperti ini, diketahui Y.191,59 itu didapat dari jumlah dari YI dijumlahkan dari pejantan 1 sampai pejantan 4. Lalu jumlah anak ada 16, jumlah pejantan 4. Lalu ada Y2IK nya itu Y kuadrat IK itu dari YI dikuadratkan, lalu dijumlah dari YI kuadrat 1 sampai kuadrat 4 sampai ke pejantan 4. Pertama langsung kita masuk ke faktor koreksi. Faktor koreksi itu rumusnya Y titik-titik itu dikuadratkan dibagi dengan jumlah anak. Lalu ada JKS. JKS itu dengan rumus ini dari YI kita kuadratkan lalu dibagi dengan NI. Masing-masing dibagi 4 lalu dikurangi faktor koreksi. Didapatkan hasilnya 0,9. Lalu ke jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan itu rumusnya sama seperti tadi, yang Y kuadrat IK itu dikurang JKS tanpa FK. Nah, hasilnya itu 6,21. Selanjutnya ada DBS. DBS itu S-nya itu pejantan dikurangi 1. Lalu ada DBW. DBW itu yang indukannya, jumlah anak dikurangi pejantan. Lalu ada KTS. Rumusnya JKS dibagi DBS. Lalu ada KTW. JKW dibagi DBW itu rumusnya. Lalu ada KTHW. KTHW itu sama dengan KTW. Lalu ada ini KTHS. Itu KTS dikurang KTW dibagi K. Nah, dapat hasilnya minus 0,054375. Lalu dari hasil di atas tadi dihitung untuk heritabilitasnya. Heritabilitasnya itu
Ini 4 dikali ragam X kuadrat dibagi ragam X kuadrat tambah ragam W kuadrat. Nah, itu didapatkan hasilnya minus 0,469635. Nah, dari hasil minus itu, menurut Nur Saadah et al. 2017, apabila hasil heritabilitas itu minus, bisa dikatakan menjadi positif atau jadi nol. Nah, bila positif itu belum diketahui penyebabnya apa, jadi lebih ke nol kalau ini nanti. Lalu ada pendukaan heritabilitas bobot sapi. Sebenarnya sama yang pertama tadi, sama saja, cara mencari Y titik-titik sampai kuadratikanya sama, faktor koreksi sampai ke heritabilitasnya rumusnya sama semua, hasilnya saja yang berbeda mungkin. Hasilnya itu 1,54 itu keluar dari rentang nilai heritabilitas normalnya itu 0 sampai 1, ini hasil 1,54, mungkin bisa dihitung juga menjadi 0. Lalu lanjut ke perhitungan korelasi genetik. Pada perhitungan korelasi genetik ini, data produksinya masih sama, tapi bedanya di sini ada X dan Y. X itu apa? X itu bobot lahir, dan Y itu bobot sapi. Nah, XY itu adalah hasil perkalian dari bobot lahir dengan bobot sapi. Nah, X titik-titik tadi itu hasil dari penjumlahan bobot lahir pejantan 1, hasilnya 48,18, lalu dijumlah hingga ke pejantan 4. Nah, hasilnya itu X titik-titik itu sama kayak X titik-titik yang Y titik-titik bobot sapi ini dijumlahkan, lalu dijumlahkan lagi dari pejantan 1 sampai ke pejantan 4. Hasilnya 1941,9. Nah, untuk XIK YIK ini hasil perkalian dari X dan Y dijumlahkan. Nah, ini hasilnya dijumlahkan. Nah, XIK YIK ini hasil XY dari pejantan 1 sampai ke pejantan 4 itu dijumlahkan semua. Barulah diperoleh hasil XIK YIK. Untuk mencari faktor koreksinya, bobot lahir yang tadi X titik-titik tadi dikali dengan Y titik-titik tadi dibagi dengan jumlah anaknya itu ada 16. Nah, hasilnya 23253,04. Selanjutnya ada JHKS, jumlah hasil kalian terpejantan. Ini rumusnya sigma I XI dikali YI dibagi NI dikurangi faktor koreksi. Nah, yang di sini X dikali YI-nya itu, lalu masing-masing dibagi 4. Nah, dikurangi faktor koreksi. Hasilnya seperti ini, 0,88. Lalu lanjut ke JHKW. JHKW itu yang dimasukkan ke rumus ini tuh sigma XIK YIK dikurangi tadi sigma I X1 XI dikali YI dibagi NI. Sudah ada hasilnya di sini. Jadi tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Peroleh hasilnya 99,3837. Nah, untuk DBS, DBW itu sama seperti yang di sebelumnya. Rumusnya sama. Lalu ke hasil kadar rata-rata antar pejantan. Rumusnya JHKS. Tadi di atas ini JHKS 0,88 dibagi DBS. DBS-nya yang sendiri tadi kan 3. Jadi hasilnya 0,293. Terus selanjutnya ke hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW.
dibagi DBW. Ini hasilnya. DBW-nya kan 16, jadi JHKW-nya tadi 99,3837 itu dibagi 16 sama dengan 6,211. Nah, untuk COV-nya ini sama dengan HKRW. Sedangkan untuk mencari COV-S itu HKRS dikurang HKRW dibagi K. Nah, hasilnya minus 1,25. Nah, cara menghitung korelasi genetiknya itu 4 COV-S dibagi akar 4. Ini ragam S, yang X itu kan tadi bobot lahir, terus 4 ragam S bobot sapi, yang hasilnya udah ada di atas di penghitungan sebelumnya. Jadi tinggal kita masukin aja ke rumus. 4 dikali minus 1,25 dibagi akar 4, selanjutnya gini. Nah, ini hasilnya 0,298. Dari hasil ini kita bisa tahu korelasi genetiknya itu tidak saling berkaitan atau rendah ininya, saling terpengaruh antara satu sifat yang lain, yang satu dengan yang lainnya. Karena dalam korelasi genetik makin mendekati nilai 0, maka tidak ada atau tidak berkaitan hubungan antara sifat yang satu dengan sifat yang lainnya. Selanjutnya ada repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Nah, repeatabilitas bobot lahir yang satu, terus bobot lahir periode kedua. Ini yang bobot lahir periode 1 kita ibaratkan dengan X, bobot lahir periode kedua dengan Y. Nah, ini hasil perkalian antara bobot lahir periode 1 dan 2. Sigma X kita peroleh dari hasil penjumlahan bobot lahir yang periode 1. Lalu sigma Y hasil penjumlahan dari bobot lahir periode kedua. Sedangkan sigma X-Y diperoleh dari hasil perkalian bobot lahir 1, bobot lahir 2 dari individu 1 sampai ke individu 8, kita jumlahkan. Diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu sigma X kuadrat itu dikuadratkan. Lalu cara menghitungnya ini ada yang pertama sigma X-Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N per akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dibagi N, lalu dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dibagi N. Peroleh hasilnya seperti ini. Hasil pembagiannya 414,09 dibagi 85,77. Hasilnya itu 0,0. Apa artinya 0,051? Dalam repeatabilitas sendiri yang 0 itu berarti sulit untuk diulang prestasi produksinya di periode selanjutnya. Nah, karena menurut Novinara tahun 2015, makin hasilnya perhitungan yang mendekati angka 1, maka makin besar peluangnya untuk mengulangi prestasi produksinya pada periode yang selanjutnya. Dengan hasil 0,051 ini dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa nanti pada periode selanjutnya sulit untuk diulang prestasi produksinya. Lalu masuk ke pendugaan repeatabilitas dalam kelas. Dalam pendugaan repeatabilitas dalam kelas, ini ada bobot sapi periode pertama, periode kedua, lalu periode ketiga. Periode pertama diibaratkan dengan X, kedua dengan Y, ketiga dengan Z. Nah, Y ini didapatkan dari penjumlahan dari periode 1 sampai ke periode 3.
lalu dapatkanlah ini hasilnya. Lalu selanjutnya YI kuadrat ini, masing-masing dari YI ini, dari yang pertama sampai ke 8 itu dikuadratkan. Untuk X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat itu sama, masing-masing hasilnya ini dari yang pertama sampai yang ke 8 itu dikuadratkan. Lalu inilah diperoleh hasilnya. Nah, untuk sigma YI kuadrat Y ini hasil dari X kuadrat hingga Z kuadrat itu dijumlahkan, yang bawah sini dijumlahkan dari ketiga ini. Nah, untuk selanjutnya Y titik-titik itu dijumlahkan dari hasil yang bawah sini. Jadi dijumlahkan, didapatkan hasil 2961,28. Itu faktor koreksinya sendiri. Y titik-titik kuadrat dibagi M titik, didapatkan hasilnya seperti ini, 365382,467. Lalu ada JKB. JKB itu YI itu dibagi MI dikurangi FK. Nah, itu dari yang YI pertama sampai YI ke 8 itu masing-masing dibagi 3 dulu, baru nanti dijumlahkan dari hasil semuanya ke 8 itu, baru dikurangi FK. Nah, ini hasilnya 542,623. Lalu ada JKW. JKW itu rumusnya ini sigma I sigma J YI kuadrat J dikurangi penjumlahan yang dari tadi sini nih. YI kuadrat dikurangi MI kuadrat per MI kuadrat. Dimasukkan rumusnya, dapat 1046,3058. Lalu ada DBB, ini rumusnya N-1, ada DBW, rumusnya N dikali MI dikurangi 1. Jadi yang di dalam kurung dulu, baru dikalikan dengan N-nya. Lalu ada KTB. KTB itu JKB dibagi DBB, dapat 77,518. Lalu ada KTW, itu JKW dibagi DBW, dapat hasilnya 65,4. Lalu ada KTHW, atau sama juga KTW, hasilnya 65,4. Lalu ada KTHB, itu KTB dikurangi KTW dibagi K. Ini dapat hasilnya 1,51. Untuk perhitungan repeatabilitas sendiri, ini tadi KTHB dibagi KTHB ditambah KTHW, dapat hasilnya 0,02. Dari hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa nilainya itu mendekati dengan 0 atau sangat dekat dengan 0. Itu berarti prestasi produksinya sangat sulit untuk diulangi kembali di periode-periode selanjutnya. Karena menurut Novienara pada tahun 2015, jika nilai dari repeatabilitas 0 atau jika nilai repeatabilitasnya itu mendekati angka 1, maka makin besar peluangnya untuk mengulangi prestasi produksinya pada periode yang selanjutnya. Nah, repeatabilitas itu ada 3 kategorinya. Yang pertama ada rendah, itu kan kurang dari 0,2, berarti ini masuknya ke repeatabilitasnya rendah. Jadi sangat sulit untuk diulangi prestasi produksinya pada periode selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.